tapi ya. Soalnya kalau anggota DPR tuh Pak, ini kalau ada DPRD yang bikin visi misi itu bingung saya. Berjanji akan mengini-ini, padahal kalau tugasnya hanya budgeting bersama-sama dengan pemerintah dengan eksekutif. Jadi bedanya wali kota dengan DPRD hanya tugasnya 3 fungsi, melakukan pengawasan, budgeting, dan juga pembuatan regulasi ya Pak ya. Yang penting tidak ada dusta di antara kita ya Bu. Di sini kita berjuang di paksa. Oke, Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan? Terima kasih atas kesempatannya. Selamat datang kepada Ibu Airin yang sudah mengunjungi kami. Saya curhatnya satu aja Bu, masalah sertifikat saya yang belum selesai sampai sekarang. Sertifikat dari Bank BTN, sertifikat dari pengembang. AJB sudah saya terima, kebetulan tahun 2015 suami saya meninggal. Nah dari situ saya sudah mengurus semua persuratan-persuratannya ke Bank BTN. Semua sudah diserahkan kepada saya kecuali satu sertifikat. Dan itu saya juga sudah 4 kali ke BTN, sudah 4 kali ke developer, dan jawabannya hanya belum dipecah. Ya, tapi di gang saya semua sudah dapat sertifikat. Karena saya dari 2007 sudah ngambil rumah di sini. Kemudian terakhir kemarin saya WA ke bagian legalnya. Legalnya selalu berganti-ganti setiap tahun. Jadi saya sudah 4 kali WA ke orang legal. Nah terakhir bulan November, bagian legalnya itu menginformasikan katanya di bulan Desember akan ada pendaftaran untuk pecah sertifikat. Nah hari ini saya belum WA kembali ke orang legalnya. Progresnya seperti apa saya juga belum dapat informasinya. BTN cabang Bekasi. BTN cabang Bekasi, saya juga sudah ke BTN cabang Bekasi. Bagian legalnya pun sudah telepon ke bagian developernya, tapi tidak ada respon seperti itu. Jadi dari tahun 15 saya memikirkan sertifikat rumah saya. Iya, 2015 itu ketika almarhum suami saya meninggal. Kreditnya otomatis kalau meninggal lunas Bu. Jadi semua sudah saya terima. AJB sudah saya terima, hanya satu sertifikat itu aja, pelunasan sudah juga. Gitu. Nah, saya sih berharap tahun depan sudah ada progresnya untuk sertifikat saya. Itu aja Bu. Terima kasih kepada Pak Amiruddin dan Bu Airin atas waktunya. Saya mohon maaf kalau misalnya curhatan saya ini mengganggu. Ya, soalnya mengganggu pikiran saya bertahun-tahun Bu. Cuman Ibu aja. Iya, kalau di gang saya hanya saya mungkin ya Pak Sambodo. Tapi udah lunas. Oh kalau yang belum ya nggak mungkin Pak. Iya. Nah. Sudah. Udah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang harus kita pelajari, kita asesmen itu satu, kita urai lagi persoalannya satu, yaitu misalnya AJB. Ini agak menarik nih Bu, karena misalnya kalau kan biasanya kalau ke BTN itu kan kredit ya, betul nggak Pak? Kredit kan? Kredit dan nanti kita bayar langsung dari tabungan kita masing-masing ya Pak ya, langsung dipotong biasanya tiap bulan dan yang lainnya. Nah ini karena meninggal dari suami, otomatis kreditnya lunas. Wah, sisanya padahal tinggal berapa? Oh memang ada perjanjiannya, jadi maksudnya ada asuransi dari, karena kalau setahu saya secara perjanjian perdata, manakala kita ada hutang piutang, kalau perdata itu jatuh ke ahli waris, kecuali pidana. Kalau pidana otomatis tidak. Kalau misalnya yang menjalankannya itu meninggal, otomatis tidak beralih kepada anak atau istri atau siapapun menggantikan urusan pidana tersebut, hukuman dan yang lainnya, hukuman badan. Nah tapi kalau perdata setahu saya biasanya jatuh beralih kepada ahli waris. Misalnya seandainya ada kredit, maka ahli waris harus bisa melanjutkan kreditnya sampai dengan lunas. Tapi kalau memang ini berarti kalau memang ada perjanjiannya ya mungkin ya bisa jadi beda ya Bu ya, bisa jadi karena BTN atau yang lainnya. Saya sendiri belum pernah menangani hal yang seperti ini.
pernah kejadian yang saya alami ataupun yang pernah saya ini teman-teman saya ataupun di bangku kuliah saya itu adalah kalau misalnya ada perjanjian kredit terutama rumah mau kredit hutang bank, misalnya suami kita minjem uang terus menjaminkan rumah kita, maka saat suami kita meninggal sudah tidak bisa lagi membayarkan, maka otomatis rumahnya akan diambil oleh pihak bank sebagai jaminan karena tidak mampu kita sebagai ahli waris melakukan pembayarannya. Misalnya itu hutang perusahaan dan yang lainnya. Tapi izinkan ya Bu ya, nanti mungkin siapa tahu. Ya, 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 ya. Ya baik Bu, nanti mungkin coba diinikan. Kalau yang lainnya yang udah lunas ada yang sama persis dengan Ibu nggak? Ibu siapa pun Ibu juga sama? Maaf, izin. Kebetulan ada di beberapa warga kita yang beli cash. Itu pun nggak ada suratnya, Bu. Ada yang sudah lunas, beberapa yang lunas. Seperti itu juga, tidak ada suratnya. KJBJ di notarisnya siapa Pak? PPAT-nya? Masih ada? Beda-beda, Bu. Beda-beda. Tapi dari developer? Ada yang dari atau dari second? Dari second itu dalam arti maksudnya AJB bertingkat, jadi maksudnya PPJB misalnya saya Pak GG masih PPJB dengan developer, terus udah gitu setelah keberapa dijual ke saya sehingga masih bentuknya PPJB atau udah AJB? Akta jual beli dari pengembang. Semua udah. Ya, ya. Izin, kami sebetulnya sudah sepakat di sini membentuk tim, kita coba asistensi untuk mengumpulkan. Ya, jadi kalau saran saya, kebetulan kan BPN Tangsel sangat dekat dengan kami dan bagian dari mitra DPRD Kota Tangerang Selatan. Dan nanti pun juga walau sertifikat induknya di Kabupaten Tangerang dahulunya pasti otomatis yang akan mengurusi di ujung akhirnya Bu, nanti pemecahan itu pasti di BPN Tangerang Selatan. Jadi saran saya tadi betul yang disampaikan Pak, dikumpulkan saja dulu dengan kasus posisi yang pasti akan berbeda. Contoh Ibu Eka pasti akan kasus posisinya berbeda dengan yang beli yang cash, yang hari ini masih AJB tapi belum punya sertifikatnya gitu kan Pak. Mumpung ada program satu tentang PTSL, ada yang program yang biasa saja. Jadi ada program sertifikasi lewat PTSL, ada program pensertifikatan jalur biasa saja. Bedanya ini aja sih Pak, kalau PTSL 2-3 minggu tuh biasanya pengumumannya cuma 2-3 minggu. Tapi kalau bisa jalur biasa butuh waktu 1 bulan 2 bulan untuk diumumkan. Nah saran saya mungkin Pak, siapa yang ditunjuknya, nanti dibikin kasus posisinya, berkenan kalau boleh misalnya fotokopi tapi ditulisin di situnya fotokopi gitu. Karena khawatir kan nanti ada berceceran ya, namanya juga akte itu kan penting ya Bu ya, karena sebukti kepemilikan dan yang lainnya takut dipalsukan dan ke depan, karena memang orang Indonesia ini kreatif banget Pak. Jujur Pak, notaris itu ya Pak, saya bikin akte saya dijahit, udah dijahit, paraf per halaman, Bapak cap jempol, di foto, tetap aja ada ngebatik. Ngebatik itu jadi misalnya hadir di hadapan saya Aminuddin, fotonya Pak RT, tapi namanya Aminuddin jual tanah, itu banyak Pak kejadian gitu. Makanya saya termasuk yang alhamdulillah saya bersyukur di disertasi saya kemarin persoalan mengenai akte secara online ataupun secara digital dan yang lainnya itu Pak. Itu urusan saya lah Pak, pelajaran saya kemarin, saya kuliah S3 kemarin. Jadi intinya saran saya gitu aja Pak, jadi dikumpulkan dulu satu kesatuan, karena memang banyak masalah sih Pak, urusan perumahan-perumahan zaman dulu yang sertifikat induknya, pengembangnya udah nggak ada gitu Pak. Jadi ini yang memang harus diurai satu-satu, mumpung BPN juga kalau nggak salah ada program itu Pak GG, Pak Aminuddin, PTSL dan non PTSL. Jadi saran saya mendingan dengan kasus posisi masing-masing, pasti Bu Eka akan berbeda dengan yang lainnya. Nanti diskusi dibantu Pak Aminuddin, kebetulan kepala BPN-nya dekat dengan ketua DPRD, dekat dengan saya juga, cuma khawatir saya kan mesti muter-muter ya Pak sebanten. Nanti biar ditemuin, nanti diurai satu-satu kebutuhan misalnya Bu Eka dengan data yang ada, oh iya ke BTN-nya butuh ini, jadi biar nggak bolak-balik, ntar satu di collecting, ntar di satu loket dijalankan. Kalau memang perlu kepada notaris PPAT, ntar saya ada banyak teman kan notaris PPAT di Tangsel, nanti lewat jalur PPAT, notaris dan PPAT. Kalau PPAT sih cukup lewat camat juga sih sebetulnya. Ya nanti saya bisa minta ke camat, nanti Pak Aminuddin bisa minta ke camat untuk bisa bantu. Karena kan kalau sertifikasi PPAT bukan notaris. Kalau camat kan PPAT sementara ya. Gitu aja ya Pak ya, saran saya Bu, mendingan sekalian aja gitu. Karena kalau Ibu saya nggak punya kenalan di BTN, lupa teman saya udah nggak di BTN lagi. Jadi paling kalau mau dengan data yang ada yang Ibu punya, perlu kebutuhan apa, kekurangannya apa, nanti Ibu tinggal bergeraknya enak.
gitu. Jadi kalau mau sertifikasi tuh kita tanya dulu sama orang BPN-nya kebutuhannya apa dulu, baru nanti kita tanya. Takutnya ibu bolak-balik ke BPN, bolak-balik gitu kan, ternyata sebetulnya ada lagi banyak persyaratan yang harus dipenuhi sambil nunggu BTN-nya kan bisa nyurusin yang lainnya. Ya, mungkin siapa? Sinyal yang satu lagi yang saya pelajari itu tersandra di notaris gitu. Jadi mungkin pengembangnya dulu kurang ada urusan dengan notaris kurang beres, ada sebagian yang tertahan di notaris gitu. Bahkan nanti itu kan minta ibu nanti saya inventarisasi dulu lah, nanti biar teman-teman yang maju. Kebetulan kan diurai dulu Pak. Iya, karena kan pengalaman di BPN insya Allah lah Bu. Ya nanti saya izin Bu, saya bantu teman-teman di sini untuk biar mereka mempunyai kepastian hukum nanti. Kasih Bu. Dikumpulkan dengan kasus posisi diurai masing-masing, karena kalau persoalan tanah mau 1 meter, 2 meter, 10 meter, 100 meter, 1000 meter, pusingnya sama Pak. Pusingnya sama. Jadi mending diurai dulu datanya apa, nanti dibedah gitu sama-sama orang BPN. Pak kurang ini, karena sebetulnya prosedur itu udah baku kok kalau di BPN itu. Prosedur itu sudah sangat-sangat baku, tinggal kita memenuhi persyaratan apa sehingga bisa terbit sertifikat. Dan untuk sertifikat yang lama saya mau kasih tahu juga ya Pak ya. Bapak kalau yang di bawah tahun 2000-an masih sertifikat Kementerian Dalam Negeri atau sertifikat, kebetulan saya lagi ngurusin yang aset-aset yang warisan, itu sekarang kan udah ada landing Pak. Jadi sekarang sudah ada titik koordinat, jadi setiap sertifikat itu ada titik koordinatnya. Nah kemarin ada kejadian ke rumah saya yang di Bandung, itu titik koordinatnya ternyata berbeda, bukan yang di Bandung, yang di Serang. Jadi pas saat saya mau sertifikasi, ternyata ada titik koordinat orang lain Pak. Itu kejadian juga tuh. Teknologi baik, tapi kadang teknologi kalau kita nggak teliti tergantung manusianya juga ya Pak ya gitu. Nah ini banyak kejadian juga. Jadi kalau sertifikat yang masih tulisan, Bapak coba dicek siapa tuh punya aset tuh banyak gitu kan. Sertifikatnya masih tulisan sertifikat dalam negeri atau Kementerian Dalam Negeri. Nah itu harus segera butuh pasal kita warisan. Itu Pak.